Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Mahfud MD, yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal. Satu di antaranya, Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Mahfud MD, yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan.
Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan.
Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup.
Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut.
Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan
kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu.
Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat.
Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat.
Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada.
Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan.
Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal. Satu di antaranya, Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan.
Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup.
Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut.
Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan
kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu.
Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat.
Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat.
Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada.
Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan.
Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan.
Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup.
Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut.
Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan
kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu.
Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat.
Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat.
Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah, sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah, sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada.
Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan.
Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa, baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan.
Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup.
Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut. Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu Mahfud menekankan agar pemerintah ini tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan untuk mengambil langkah strategis, transparan dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang 16 organisasi masyarakat atau ormas Islam saat demo berujung ricuh di berbagai daerah Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui Prabowo memanggil 16 ormas Islam ke Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Dalam pertemuan itu mereka sama-sama saling membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat. Ada respons dari sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang mengingatkan bahwa situasi sosial politik di Indonesia ini belum sepenuhnya tenang meski demonstrasi skala besar ini sudah dikabarkan cukup mereda ya. Menurut Mahfud MD, langkah ini Tribuners masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Dirinya menilai pemerintah ini memang mungkin sudah menindak tegas berbagai kekerasan yang terjadi ketika aksi massa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun menurut Mahfud, masalah substansial ini justru belum tersentuh, yakni kebijakan dan juga pola komunikasi yang memicu ketidakpuasan publik. Mahfud menegaskan keresahan masyarakat ini tidak lahir dari hal-hal seperti aksi menyanyi di DPR atau polemik terkait tunjangan sementara, dan melainkan dari akumulasi persoalan yang mungkin sudah lama tidak terselesaikan. Jadi menurut Mahfud ini ada pandangan dua sektor utama yang menjadi sorotan publik, yakni di bidang ekonomi dan juga hukum. Di bidang ekonomi, dirinya menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Meski dikatakan ekonomi ini membaik, faktanya angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia ini tetap tinggi. Pajak ini dinilai mencekik dan harga beras terus melambung, meski pemerintah menyebut cadangan ini cukup. Sementara di bidang hukum, Mahfud menilai masih banyak kasus-kasus yang menimbulkan tanda tanya. Dirinya menyinggung soal eksekusi putusan pengadilan yang tertunda, kemudian politisasi hukum, hingga tindak pidana pencucian uang yang tidak tuntas-tuntas untuk diusut.
Jadi bagi Mahfud, terkait dengan ketidakjelasan penegakan hukum, ini justru melukai kepercayaan publik. Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki ya, karena pidato-pidato ini terkesan cukup tinggi dan penuh optimisme yang menurutnya seringkali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Mahfud selain itu juga menegaskan untuk penyelesaian sementara seperti pembatalan kenaikan tunjangan DPRD atau menjanjikan penindakan hukum memang mungkin bisa untuk meredam gejolak. Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan ini bisa kembali muncul sewaktu-waktu. Kemudian Mahfud juga menyebut protes besar yang terjadi ini organik yang lahir dari keresahan nyata rakyat. Namun ia juga tidak menampik kemungkinan ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi ini. Yang karena itu, Mahfud MD buka suara melalui video yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 2 September. Mahfud MD menilai langkah yang diambil Prabowo adalah perbuatan yang bagus dan mulia. Namun ia menyebut tindakan Prabowo memanggil 16 ormas Islam saat demo ricuh dinilai tidak tepat. Hal itu didasari karena beberapa hal, satu di antaranya Mahfud MD menilai aksi demonstrasi bukan dipicu karena masalah agama. Sebaliknya, aksi unjuk rasa itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Selain itu, Mahfud menilai gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Sehingga Mahfud menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada. Diketahui